Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Penjelasannya, 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah kita sudah melakukan kerjakan yang kita tulis dan tulis yang kita kerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, sebelum melihat video 237 ini, saya anjurkan sobat sehat melihat video tentang PPI di FKTP pada video 212 sampai dengan video 236 dan video 132. Setelah kita membahas penerapan PPI di FKTP pada video 236, kita akan berlanjut pada pembahasan penerapan PPI pada pelayanan di fasilitas kesehatan yang bersifat UKP dan atau UKM. Penerapan PPI pada pelayanan yang dilaksanakan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat UKP dan atau UKM diuraikan sebagai berikut. Pertama, pelayanan pendaftaran dan rekam medis. Kedua, pelayanan pemeriksaan umum dan rawat jalan. 3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut. 4. Pelayanan gawat darurat. 5. Pelayanan persalinan normal dan pelayanan obstetrik dan neonatal serta emergensi dasar atau PONET. 6. Pelayanan rawat inap. 7. Pelayanan kesehatan keluarga. 8. Pelayanan gizi. 9. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 10. Pelayanan laboratorium. 11. Pelayanan kefarmasian. 12. Pelayanan konseling seperti konseling gizi dan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja. Dengan catatan, jika terdapat kegiatan pelayanan UKM yang dilakukan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, maka penerapan PPI-nya sama dengan penerapan PPI di UKM di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Kita akan bahas dalam 3 video 237, 238, dan 239 untuk memudahkan kita. Masing-masing video akan membahas 4 pelayanan di dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Ini video saya yang ke-237 yang akan membahas penerapan PPI pada pelayanan di dalam Faskes yang bersifat UKP dan atau UKM di 4 pelayanan, meliputi pelayanan pendaftaran dan rekam medis, pelayanan pemeriksaan umum dan rawat jalan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan pelayanan gawat darurat. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, PPI pada pelayanan pendaftaran dan rekam medis. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup, pelayanan, tujuan, prinsip umum, penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran dan penyediaan rekam medis. Apa maksud penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran? Pelayanan PPI pada pelayanan pendaftaran dimaksudkan agar pengelolaan proses pendaftaran yang meliputi penerimaan, penapisan, dan penulisan identitas, penyiapan kartu berobat, kartu pemeriksaan atau rekam medis untuk keperluan berobat atau konsultasi kesehatan yang sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup pelayanan pendaftaran dan rekam medis? Ruang lingkup pelayanan pendaftaran dan rekam medis adalah 1. Penerimaan, penapisan, dan pencatatan identitas dalam kartu berobat. 2. Penyerahan kartu berobat dan nomor antrian. Ketiga, penyiapan rekam medis. Keempat, penyerahan rekam medis oleh petugas ke ruang pemeriksaan atau pelayanan. 5. Pengembalian rekam medis dari ruang pelayanan, pemeriksaan kelengkapan dokumen, dan penyimpanan kembali. Apa tujuan penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran dan rekam medis? Bertujuan untuk mencegah atau memutus mata rantai penyakit infeksi
pada pelayanan pendaftaran dan rekam medis akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran dan rekam medis? Prinsip umumnya adalah 1. Setiap FKTP membuat SOP pelayanan pendaftaran dan penyediaan rekam medis dengan memperhatikan penerapan PPI. 2. Penyusunan SOP dan penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran dan penyediaan rekam medis mengacu pada pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP, sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai dengan 235. Ketiga, perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan pendaftaran dan penyiapan rekam medis? Sobat sehat, silakan lihat tabel 20 pada video. Tabel tersebut menunjukkan penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan di mana petugas harus melakukan hand hygiene sebelum dan akhir pelayanan di ruang pendaftaran, menggunakan APD sesuai indikasi dan jenis paparan, menjaga jarak antar saat berhadapan dengan pasien atau gunakan barier jika diperlukan, memperhatikan kesehatan lingkungan kerja, sirkulasi udara dan pencahayaan. Edukasi pada pengguna pelayanan meliputi anjuran atau berikan masker pada pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu dan bersin, atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapisan awal. 2. Jaga jarak saat antrian dan penumpukan saat pendaftaran. Terapkan PHBS dan Germas. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu PPI pada pelayanan pemeriksaan umum. Di sini kita juga akan membahas maksud, ruang lingkup pelayanan, tujuan, prinsip umum, penerapan PPI pada pelayanan pemeriksaan umum. Apa maksud PPI pada pelayanan pemeriksaan umum? Penerapan PPI pada pemeriksaan umum dimaksudkan agar pengelolaan pelayanan pemeriksaan kesehatan yang bersifat perseorangan yang mencakup pelayanan kuratif dan atau tanpa meninggalkan pelayanan promotif dan preventif yang sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup pelayanan pemeriksaan umum? Ruang lingkup pelayanan pemeriksaan umum adalah: pertama, pemeriksaan awal pasien oleh petugas. Kedua, pemeriksaan oleh dokter atau petugas kesehatan. Apa tujuan penerapan PPI pada pelayanan pemeriksaan umum? Bertujuan untuk mencegah atau memutus mata rantai penyakit infeksi di pelayanan pemeriksaan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar. Bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan pemeriksaan umum? Prinsip umumnya adalah setiap FKTP membuat SOP pelayanan pemeriksaan umum dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Penyusunan SOP dan penerapan PPI pada pelayanan pemeriksaan umum mengacu pada pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi Kemenkes RI tahun 2020 sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai dengan 235. Perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPU untuk menilai kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan pemeriksaan umum? Sobat sehat bisa melihat tabel 21 pada video. Tabel 21 itu berisi penerapan PPI dengan memperhatikan risiko paparan, di mana petugas harus melakukan hand hygiene sesuai indikasi, penggunaan APD sesuai indikasi dan jenis paparan, pengendalian lingkungan dilaksanakan sesuai prinsip PPI, pengelolaan limbah sesuai jenis limbah, pengelola peralatan medis berdasarkan kritikal, semi-kritikal, dan non-kritikal, kelola linen sesuai kategorinya, infeksius atau non-infeksius, terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk jika sedang sakit pada saluran pernafasan.
atur jarak atau penempatan pasien saat pemeriksaan atau gunakan barier jika diperlukan. Patuhi pemberian atau peresepan antibiotik secara bijak sesuai kebijakan FKTP. Terapkan kewaspadaan transmisi sebagai kewaspadaan lapis kedua. Kemudian edukasi pada pengguna layanan dengan menganjurkan atau berikan masker kepada pasien dengan gangguan pernafasan, baik batuk, flu maupun bersih, atau terapkan kebersihan pernafasan dan etika batuk pada penapasan awal. Jika diperlukan, minta dilakukan kebersihan tangan sebelum masuk ruang pemeriksaan. Terapkan PHBS. Kemudian yang ketiga, PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Di sini kita akan membahas maksud, ruang lingkup, pelayanan, tujuan, prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Apa maksud penerapan PPI pada pelayanan gigi dan mulut? Penerapan PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut dimaksudkan agar pengelolaan pelayanan pada semua tindakan atau manipulasi yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh FKTP sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Apa ruang lingkup pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Ruang lingkup pelayanannya adalah pemeriksaan, penambalan gigi, pencabutan gigi, perawatan gigi dan mulut, pembersihan karang atau scaling. Apa tujuan penerapan PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Bertujuan untuk mencegah atau memutus rantai penyakit infeksi di pelayanan kesehatan gigi dan mulut akibat pelayanan yang tidak sesuai standar dan prosedur. Bagaimana prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Prinsip umumnya adalah setiap FKTP membuat SOP pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Penyusunan SOP dan penerapan PPI di pelayanan kesehatan gigi dan mulut mengacu pada pedoman teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP sebagaimana dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai 223. Di sini juga perlu pemantauan secara periodik untuk berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut? Sobat Sehat bisa melihat tabel 22 pada video. Ya. Selanjutnya, kita akan membahas layanan yang keempat, yaitu PPI pada pelayanan gawat darurat. Di sini kita juga akan membahas maksud, ruang lingkup pelayanan, tujuan, prinsip umum, dan penerapan PPI pada pelayanan gawat darurat. Penerapan PPI pada pelayanan kesehatan yang dilakukan di unit gawat darurat dimaksudkan agar pengelolaan penyelamatan nyawa pasien mencakup prafasilitas, triase, resusitasi, stabilisasi awal, dan evaluasi, serta rujukan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPI. Ruang lingkup pelayanan, prafasilitas, triase, resusitasi, stabilisasi, rujukan jika ada indikasi. Tujuan penerapan PPI pada pelayanan gawat darurat adalah mencegah atau memutus rantai penyakit infeksi di pelayanan gawat darurat akibat pelayanan yang tidak sesuai standar. Adapun prinsip umum penerapan PPI pada pelayanan gawat darurat meliputi setiap FKTP membuat SOP pelayanan gawat darurat dengan memperhatikan standar penerapan PPI. Penyusunan SOP dan penerapan PPI di pelayanan gawat darurat mengacu pada pedoman teknis PPI sebagaimana dijelaskan pada bab 3 dan bisa dilihat pada kanal YouTube Dr. Sofi video 220 sampai dengan 230. Perlu pemantauan atau monitoring secara periodik dan berkesinambungan oleh tim PPI untuk menilai tingkat kepatuhan petugas pada SOP yang telah dibuat. Bagaimana penerapan PPI pada pelayanan gawat darurat? Sobat Sehat bisa melihat tabel 23 pada video. Demikianlah Sobat Sehat, di video 237 ini kita telah membahas penerapan PPI pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan
yang bersifat upaya kesehatan perseorangan dan atau upaya kesehatan masyarakat pada 4 pelayanan, meliputi pelayanan pendaftaran dan rekam medis, pelayanan pemeriksaan umum dan rawat jalan, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan gawat darurat baik di puskesmas maupun klinik. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada Permenkes RI nomor 27 tahun 2017 dan Pedoman Teknis PPI di FKTP yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI tahun 2020. Kita akan bertemu di video 238 untuk membahas tentang penerapan PPI pada pelayanan di dalam fasilitas kesehatan yang bersifat UKP dan atau UKM pada 4 pelayanan berikutnya, meliputi pelayanan persalinan normal dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar atau PONET, pelayanan rawat inap, pelayanan kesehatan keluarga, dan pelayanan gizi. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.